wabarakatuh. Saya Nadia Kurniawati dengan NIM 2004555, mahasiswi Universitas Negeri Padang dengan jurusan Pendidikan Geografi. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan beberapa bentuk bencana alam untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah saya, yaitu Geografi Kebencanaan. Nah, saat ini saya sedang berada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tepatnya di Ngarai Siano. Seperti yang bisa kita lihat di belakang saya saat ini, bahwa telah terjadi longsor yang diakibatkan oleh gempa bumi tektonik yang berkekuatan 6 skala Richter yang terjadi beberapa hari yang lalu. Gempa bumi dan longsor adalah dua peristiwa alam yang berbeda, tetapi mereka dapat saling terkait dan terjadi dalam beberapa keadaan. Gempa bumi terjadi ketika ada pelepasan energi secara tiba-tiba di dalam kerak bumi. Ada beberapa penyebab utama gempa bumi. Yang pertama, aktivitas tektonik. Gempa bumi tektonik adalah yang paling umum terjadi. Mereka disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik di sepanjang patahan ketika dua lempeng bertabrakan, bergeser, atau saling terpisah. Terjadi akumulasi energi yang dilepas secara tiba-tiba dalam bentuk gempa bumi. Aktivitas vulkanik. Gempa bumi juga dapat terjadi di daerah vulkanik karena pergerakan magma di bawah permukaan. Ketika magma naik ke atas dan menciptakan jalan baru, itu bisa menyebabkan gempa bumi vulkanik. Aktivitas manusia. Manusia juga dapat menyebabkan gempa bumi melalui aktivitas manusia yang tidak alami, seperti pengeboran sumur minyak, penggalian tambang dalam skala besar, atau injeksi cairan di bawah tanah dalam jumlah besar. Keterkaitannya dengan longsor. Longsor adalah pergerakan massa tanah atau batuan yang terjadi secara tiba-tiba di lereng atau lereng curam. Meskipun longsor tidak selalu terkait langsung dengan gempa bumi dapat menjadi faktor pemicu yang memperburuk stabilitas lereng dan meningkatkan risiko longsor. Gempa bumi tektonik dapat menyebabkan pergeseran dan perubahan bentuk lereng atau lereng curam. Guncangan gempa bumi dapat merusak integritas lereng dan melemahkan material tanah atau batuan, meningkatkan kemungkinan terjadinya longsor. Getaran gempa bumi. Guncangan kuat yang terjadi selama gempa bumi dapat memicu getaran pada lereng yang sensitif. Getaran ini dapat mengganggu kesetimbangan lereng dan menyebabkan longsor jika faktor stabilitasnya telah terganggu. Perubahan dalam pola aliran air tanah atau peningkatan curah hujan pasca gempa dapat menyebabkan perubahan pada kelembapan tanah dan merusak stabilitas lereng yang pada gilirannya dapat menyebabkan longsor. Gempa bermagnitudo 4,5 mengguncang kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat dan sekitarnya pada Sabtu 8 April 2023 pada siang hari. Akibat gempa, salah satu titik tebing yang juga merupakan objek wisata favorit di Sumbar, Ngarai Siano, longsor. Selain itu, tidak ada korban dan kerusakan bangunan akibat gempa. Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika atau BMKG mencatat gempa tektonik itu telah terjadi pada pukul 12 siang lewat 21 menit, lokasinya di 0,30 lintang selatan dan 100,28 bujur timur atau tepatnya di darat pada jarak 9 km, arah barat laut Bukit Tinggi dengan kedalaman 10 km. Gempa dirasakan di wilayah Bukit Tinggi dengan skala intensitas 4 mmi. Gempa tidak berpotensi tsunami. Dengan memperhatikan lokal epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif segmen Siano. Hingga pukul 13.23 menit, setidaknya terjadi 4 kali gempa susulan di sekitar lokasi. Sebelumnya, gempa dengan magnitudo 3,6 juga terjadi di Bukit Tinggi pada Jumat 7 April 2023 pada pukul 19 lewat 24 menit.
Kepala Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bukit Tinggi, Ibentaro Samudra mengatakan tidak ada korban ataupun kerusakan bangunan akibat rentetan gempa tersebut. Ibentaro menjelaskan gempa dengan magnitudo 4,5 terasa relatif kuat karena jaraknya hanya 9 km arah barat daya Bukit Tinggi. Baiklah, sekian penjelasan saya terkait bencana alam longsor yang ada di Bukit Tinggi. Semoga bermanfaat bagi kita semua.